Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir untuk perkuliahan kita hari ini terkait dengan logika dan metode berpikir kritis. Gitu ya. Pada bab ini kita sudah ketemu untuk ketiga kalinya. Oke, pertemuan hari ini topik kita adalah kegunaan logika dan kerangka dasar logika. Gitu ya. Di sini kita nanti bagaimana sih membangun keterampilan berpikir lurus, tepat, dan teratur, ya, yang mana logika itu sendiri diharapkan bisa membimbing manusia ke arah berpikir yang benar, logis, sistematis, gitu ya, dan mempunyai banyak manfaat. Ya, oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Oke, langsung saja. Jadi di pembelajaran materi ini kita belajar bagaimana mengerti apa sih manfaat atau kegunaan logika di kehidupan manusia, kemudian bagaimana sih kerangka dasar logika dalam proses berpikir, ya. Kenapa eh, butuh seseorang berpikir tepat, ya, dengan menggunakan logika, gitu. Baik. Hmm. Seperti di awal, ya, blueprint tentang pemikiran atau penalaran, ya, berkaitan dengan logika. Apa sih itu logika? Jadi logika itu adalah ilmu pengetahuan atau sains, ya, yang digabungkan dengan kecakapan atau art, ya. Secara etimologi, logika itu berdasar dari bahasa Yunani yang artinya logos, yaitu hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan di dalam bahasa, ya. Jadi definisi utama logika itu sendiri ya ilmu pengetahuan atau sains sekaligus kecakapan atau art yang digunakan untuk berpikir lurus, tepat, teratur, dan eh, fokus, gitu ya. Fokus logika itu adalah mempelajari teknik, gitu ya, atau prinsip atau metode bagaimana sih kita memiliki ketepatan untuk berpikir atau menalar, gitu ya. Nah, adapun secara umum, ya, kegunaan logika bagi manusia itu logika dengan menggunakan logika, gitu ya. Ini bisa membimbing manusia menuju cara berpikir yang benar dengan beberapa manfaat seperti ini. Yang pertama, menajamkan daya pikir. Jadi, daya pikir manusia itu menjadi lebih tajam, berkembang, karena melalui latihan-latihan berpikir, ya. Kemudian kemampuan analisis, mengungkapkan permasalahan secara runut, ya, atau apa runtut dan ilmiah, gitu ya. Kemudian dengan logika ini juga membuat seseorang itu bisa berpikir secara efektif dan efisien. Sehingga ketika apa namanya melihat sesuatu atau apa namanya mau meletakkan sesuatu itu membantu apa namanya menyesuaikan dengan tempatnya atau mengerjakan sesuatu itu tepat pada waktunya sehingga dia bisa berpikir oh ini yang lebih efektif, oh ini yang lebih efisien, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi, dengan menggunakan logika, itu memungkinkan seseorang mampu membedakan alur pikir yang mana yang benar, mana yang keliru, ya. Sehingga menghindari diri dari kesimpulan sesat atau kesimpulan yang keliru, begitu. Jadi dengan penggunaan logika, karena dia itu apa menggunakan otaknya berpikir dengan benar, gitu ya, sehingga alur pikirnya itu dia bisa membedakan antara yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, selain itu, gitu ya, setiap orang yang mempelajari logika secara otomatis dia bisa meningkatkan kualitas dan integritas intelektual, ya. Apa saja? Yang pertama peningkatan kecerdasan. Jadi dia meningkatkan kemampuan berpikir secara
abstrak, cermat, tajam, mandiri, tanpa mudah dipengaruhi opini yang tidak mendasar, gitu ya. Kemudian secara tidak langsung ini juga membantu setiap orang membangun objektivitas, ya, dengan penggunaan logika sesering mungkin, gitu ya. Ini bisa mendorong tindakan atau keputusannya itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, ya. Ya, istilahnya itu apa namanya? Ya, sering menggunakan logika, kemampuan berpikirnya itu meningkat sehingga dia bisa berpikir secara rasional, kritis, lurus, ya, metodis, kemudian koheren, ya. Nah, otomatis secara tidak langsung ini yang bisa menyebabkan seseorang bisa bertambah cerdas, ya, yang tadi itu ya, meningkatkan kemampuan berpikirnya lebih tajam, ya kan, lebih tajam, lebih cermat dan mandiri. Nah, selain itu, karena dia sering menggunakan logikanya untuk berpikir, dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi cinta kebenaran. Jadi di sini dia bisa meningkatkan apa namanya, rasa cinta dan kebenaran, ya, rasa cinta terhadap kebenaran itu sendiri, dan memberikan keberanian untuk menghindari kesalahan, atau bahkan itu dia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Jadi menghindari kesalahan-kesalahan berpikir atau kesalahan berpikir yang tidak tepat, atau terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru, sehingga dia juga bisa mengoreksi atau mengevaluasi dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, dari manfaat-manfaat tadi, nah, logika itu bisa menjadi benteng ilmu pengetahuan seseorang. Ya, diawali dari dia sebagai fondasi ilmu, jadi logika itu bisa menjadi fondasi yang mutlak bagi pengembangan di tiap cabang-cabang keilmuan. Baik tanpa logika, ilmu pengetahuan itu tidak memiliki struktur. Ya. Kemudian dia juga bisa memaksa atau mendorong seseorang untuk melakukan pengembangan pengetahuan secara mandiri, ya. Nah, oleh karena itu logika juga disebut sebagai metode ilmiah, di mana dia menyediakan metode atau aturan abstrak yang digunakan untuk pengembangan pengetahuan secara terpadu. Selain itu, ya, yang tadi manfaat dengan apa namanya, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan berpikir yang tajam, ya, dan mencegah apa namanya, kesalahan berpikir, ya, atau ketersesatan, ya. Logika itu menjadi benteng pertahanan utama agar ilmu pengetahuannya tidak terjebak dalam kesesatan berpikir atau fallacies. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini anggap eh, ketika kita melakukan apa namanya, berpikir atau menalar dengan menggunakan logika, gitu ya. Ini ibaratnya seperti struktur bangunan apa namanya, berpikir manusia, gitu. Jadi struktur bangunan mental. Ya, di sini terdapat 3 unsur berpikir yang mana saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, di mana hierarkinya itu dari unsur yang terkecil hingga unsur yang terbesar. Ya, unsur yang terkecil ini diibaratkan sebagai sebuah nih batu bata. Ya, unsur terkecilnya sebagai sebuah batu bata, di mana yang pertama itu dia adalah bahan dasar pemikiran, ya. Nah, ini sebagai konsep atau term, ya, pengertian. Jadi fondasinya, ya. Kemudian ketika sudah matang konsepnya, dasar-dasar pemikirannya, fondasinya sudah kuat, gitu ya, maka dia bisa lanjut ke unsur berikutnya. Unsur kedua yaitu proposisi atau keputusan, di mana dia adalah hubungan antar pengertian yang membentuk suatu pernyataan atau sebuah pernyataan utuh, gitu ya, proposisi. Nah, ini ibaratnya suatu batu bata yang tersusun rapi secara bertingkat rata menjadi sebuah dinding atau pilar. Ya. Baru keterkaitan dengan unsur yang berikutnya, yaitu unsur ketiga, unsur yang terbesar. Ini seperti bangunan utuh,
Jadi di sini tahapan proses unsur berpikir yaitu penyimpulan atau penalaran atau inference ya. Di mana prosesnya menghubungkan berbagai keputusan untuk mencapai sebuah kesimpulan ya. Nah, kalau tampak di sini dia akan berubah menjadi suatu bangunan atau rumah besar. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, kita breakdown satu persatu ya. Bahwa unsur yang terkecil istilahnya tadi fondasi dasar dalam berpikir ya, atau istilahnya pengertian atau term atau konsep ya, dimana kita sebagai seorang arsitek mental ya, arsitek untuk membangun pikiran yang logis, dimana secara lahiriah ini itu sebuah konsep atau ide abstrak, dimana fungsi utamanya dia elemen dasar untuk pembentuk proposisi ya. Nah, pentingnya term atau konsep, walaupun dia eh, mulai muncul gitu ya ide abstraknya tanpa definisi atau pemahaman term yang jelas sejak awal gitu ya. Kadang kerancuan dalam pemahaman itu akan terjadi dan kita belum bisa membentuk suatu kesimpulan yang utuh. Gitu. Karena dia masih dalam bentuk konsep atau ide abstrak. Nah, bentuk fisiknya ibaratnya satu konsep itu bisa terdiri dari satu kata atau lebih ya. Misalkan mahasiswa gitu ya, satu kata atau lebih misalkan mahasiswa yang rajin belajar. Nah, ini gabungan kata. Tapi dari kedua-duanya ketika digabungkan dia bisa membentuk suatu konsep atau satu term ya. Tuh, satu term ya. Satu konsep atau satu term bahwa ini adalah mahasiswa, mahasiswa yang rajin belajar, misalkan seperti itu. Nah, apakah bisa mencapai bentuk penalaran bahwa oh mahasiswa ini rajin belajar gitu ya. Mahasiswa seluruhnya, mahasiswa ada yang masih rajin belajar digabungkan ini bisa mendapat kesimpulan atau penalaran yang utuh bahwa itu mahasiswanya semuanya rajin belajar gitu ya. Nah, ini kadang termnya bisa juga probability-nya itu adalah benar, bisa juga salah seperti itu. Tapi ini adalah masih dari tahapan awal pengertian gitu ya, term, konsep gitu ya. Jadi masih belum mendapatkan apa kesimpulan yang utuh begitu. Nah, lanjut ke unsur yang kedua yaitu proposisi, yaitu di sini mulai kita menyusun pernyataan atau keputusan di mana proposisi itu dianggap sebagai atau dianalogikan sebagai berita atau kalimat deklaratif yang menyatakan pengakuan atau afirmasi atau bisa juga negasi terhadap sesuatu ya, terhadap kata tadi ya. Nah, dari proposisi ini kita bisa mendapatkan nilai kebenarannya. Jadi proposisi itu memiliki karakteristik mutlak, yaitu bisa dievaluasi nilai kebenarannya. Apakah ini memiliki nilai kebenaran yang salah atau memiliki nilai kebenaran yang benar, gitu ya. Jadi dari subjek, kopula atau penghubung atau predikat, ketika digabungkan, ya dia bisa menghasilkan proposisi, yaitu untuk evaluasi apakah proposisi ini memiliki nilai benar atau memiliki nilai yang salah. Nah, unsur berikutnya adalah penalaran. Ya, di sini kita bisa melahirkan penalaran yang utuh. Kenapa? Karena di bagian akhir itu adalah penyimpulan. Ya, dianalogikan bahwa aktivitas akal budi, kemudian yang dari tindakan-tindakan yang menggunakan logika tadi, ini bisa memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama yang sudah dimiliki. Jadi dia akan menghubungkan proposisi-proposisi dari berbagai sudut pandang gitu ya, sehingga melahirkan suatu kesimpulan gitu ya. Bisa deduktif, bisa induktif, tergantung dari apa namanya premisnya gitu ya. Nah, kalau deduktif itu diambil secara premis secara umum ya, kemudian akan diambil penyimpulan khusus. Jadi penalarannya dirubah dari yang umum general menjadi khusus itu deduktif atau silogisme. Jadi jika premisnya benar, kesimpulan bisa memiliki kepastian yang mutlak benar ya. Nah, itu deduktif. Tapi kalau induktif gitu ya, dari observasi kasus khusus dia bisa menghasilkan kesimpulan yang umum atau generalisasi ya. Nah, dari induktif ini bisa menghasilkan probabilitas kemungkinan-kemungkinan ya.
Jadi bisa menghasilkan kemungkinan yang benar atau kemungkinan yang salah. Begitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini ada beberapa aturan main gitu ya yang melibatkan aturan main hukum-hukum dasar berpikir gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak sih hukum-hukumnya, ada hukum identitas, ada hukum kontradiksi gitu ya. Ada juga hukum penyisian jalan tengah atau jalan tiga gitu ya. Eh, Kemudian ada juga hukum eh, keadaan yang berlainan atau contrary gitu ya. Jadi dua hal yang bertolak belakang gitu ya. Ada juga hukum yang cukup alasan gitu ya atau law of sufficient reason gitu ya. Nah, ini Bersky ambil pemikiran yang valid ya yang harus tunduk pada hukum dasar yang mayoritas perlu kalian ketahui gitu ya. Ada hukum identitas yaitu law of identity. Ini ibaratnya sesuatu ketika dia mengambil cermin, dia akan melihat dirinya sendiri. Jadi ketika dia adalah huruf A, maka dia akan melihat di cerminan itu adalah huruf A selama zat dan sifatnya tidak berubah. Jadi dia menganggap bahwa kebenaran itu bukanlah kontradiksi diri. Jadi ketika dia menyebutkan bahwa dirinya adalah misalkan gula, dia juga gula itu sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya adalah hukum kontradiksi atau law of contradiction. Jadi sesuatu yang tidak dapat menjadi dirinya sendiri sekaligus sesuatu yang lain dalam waktu dan arti yang sama. Jadi ketika dia melihat dirinya itu sebagai A gitu ya, pada satu waktu dan tempat yang sama, dia bisa menjadi sesuatu yang lain, gitu ya. Begitu. Jadi ini adalah hukum kontradiksi, kan ya. Jadi misalkan pensil, ketika dia melihat dirinya sendiri, gitu, dia bisa berubah menjadi hitam, gitu ya, hitam kelam. Atau lingkaran, ketika dia melihat dirinya sendiri, dia berubah menjadi bojo sangkar. Nah ini hukum kontradiksi, gitu ya. Yang dalam suatu waktu atau apa namanya tempat yang sama itu dia apa sesuatu menjadi sesuatu yang lain ya. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum cukup alasan atau law of sufficient reasons gitu ya. Di mana hukum cukup alasan itu perubahan wujud atau perubahan keadaan itu pasti memiliki alasan yang cukup atau sebab-sebab ya. Karena tidaklah terjadi dengan sendirinya gitu ya dan bersifat kebetulan gitu. Oleh karena itu biasanya itu kebetulan yang tanpa dasar dan lain sebagainya atau apa namanya keadaan atau kejadian yang terjadi itu biasanya memiliki alasan yang cukup atau memiliki sebab-sebab ya. Nah, ini ada beberapa studi kasus ya di bidang gizi ya terkait dengan ahli gizi ya. Ini ya sepertinya ada tiga gitu ya. Contoh situasi awal, premis awal gitu ya, seorang pasien influencer gitu ya berkata bahwa karbohidrat membuat tubuh cepat gemuk gitu ya. Nah, ini misalkan Instagram, kemudian dia membuat quote mitos tentang diet bahwa karbohidrat membuat tubuh cepat gemuk, tapi hashtagnya diet mitos dan hashtag hidup sehat ya. Tapi gambarnya adalah roti gitu. Nah, ketika kita perlu menganalisis terhadap suatu premis uh, proposisi itu ya terkait karbohidrat membuat tubuh cepat gemuk gitu ya. Maka seorang analis logika ahli gizi itu selayaknya dia harus mengevaluasi konsepnya dulu, kemudian objektivitasnya dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini dievaluasi dulu. Jadi tidak langsung menerima bahwa proposisi ini itu dengan kata lain dia menggunakan kata karbohidrat gitu ya. Nah, kita perlu menelaah lebih dalam lagi tentang objektivitas dari kaitannya ini. Apakah karbohidrat yang dimaksud itu adalah roti gandum ini atau karbohidrat kandungannya. Misalkan di dalamnya itu rotinya manis ya, memiliki gula rafinasi ya. Nah, kalau mau melihat dari gandum utuh berarti kompleks, tapi kalau melihat dari gula rafinasinya, dia bisa melihat dari secara sederhana.
Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yaitu dengan mendefinisikan konsep secara presisi atau hukum identitas. Jadi, seorang ahli gizi ini menilai apakah kebenaran proposisi pasien, ya, dan dia bisa memberikan edukasi supaya tidak terjebak dari kesesatan berpikir. Mana yang sebenarnya membuat tubuh cepat gemuk, gitu ya? Apakah gandum yang utuh ataukah gula rafinasinya, gitu ya? Karbohidrat dari sisi yang mana? Nah, ini perlu ditelaah. Kemudian yang kedua, terkait situasi penyusunan diet di rumah sakit, biasanya membutuhkan tingkat kepastian mutlak atau deduksi. Nah, ini di sini mulai diinkludkan logika deduktif, ya. Biasanya penggunaannya eh, untuk hal-hal tertentu. Misalkan kalau di sini adalah keamanan pasien, ya. Premis umum berdasarkan konsep dan teorinya, pengetahuan lama, itu bahwa semua pasien dengan diagnosis hipertensi berat harus diberikan diet rendah natrium. Nah, maka dari sini bisa diambil premis khususnya atau fakta medisnya, ternyata ada pasien nih yang terdiagnosis hipertensi berat gitu ya. Maka bisa dilakukan tindakan terarah atau penalaran dari kesimpulan bahwa Bapak Budi pasien ini gitu ya harus diberikan menu diet rendah natrium. Kenapa ini penting logika deduktif ini? Karena dia ketika menggambarkan secara generalis menjadi khusus, gitu ya, premisnya apabila dia benar, maka kesimpulan tindakannya akan 100% aman dan valid. Ya, jadi tingkat kepastiannya jelas. Ya, deduktif tadi kan. Ya, kalau berikutnya kalau dari segi logika induktif bagaimana? Ya, misalkan untuk observasi komunitas ya. Seorang ahli gizi sedang meneliti tingginya angka stunting di desa X ya. Ketika dia observasi tiap-tiap apa anak yang ada di desa itu, dia melihat anak A, anak B, anak C sama-sama mengalami stunting. Ternyata anak A mengalami stunting tapi asupan protein hewaninya rendah. Sedangkan anak B stunting dan asupan protein hewaninya juga sangat rendah. Anak C mengalami stunting, asupan protein hewaninya juga sangat rendah. Maka bisa disimpulkan secara induktif, secara general dari ketiga anak ini, ya, tingginya prevalensi stunting di desa X kemungkinan besar disebabkan dan berkorelasi karena adanya defisiensi protein hewani dalam pola makan di komunitas tersebut gitu ya. Nah, dari yang khusus bisa diambil kesimpulan secara generatif, maka di dalamnya ini bisa diambil dari bukti-bukti khusus tadi gitu ya. Nah, kesimpulan yang diambil tadi secara generatif ini menyebabkan probabilitas kuat. Jadi kemungkinan besar korelasinya adalah kurangnya protein hewani dalam permakanannya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, logika itu sebagai fondasi untuk profesionalisme. Jadi logika bukan sekedar teori filsafat, melainkan blueprint terkait dengan keahlian-keahlian Anda. Jadi mulai ketelitian mendefinisikan konsep atau kata-kata, term, keahlian membuat pernyataan atau proposisi, hingga keakuratan mengambil keputusan medis atau penalaran. Dengan berpikir kritis, lurus, teratur, seorang gizi dari ketiga kondisi psikis di atas tadi gitu ya, seorang ahli gizi akhirnya memahami bahwa eh, ketika dia menggunakan ilmu pengetahuannya, dia juga bisa mampu menyelamatkan seseorang gitu ya, dan membangun kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini untuk diskusi kita kali ini berkaitan dengan logika, kenapa manusia itu perlu berpikir atau menggunakan logika ketika untuk mendalami sesuatu hal, atau fondasi untuk profesionalismenya, gitu. Ya, dimana dikaitkan dengan banyaknya manfaat-manfaat untuk mengambil keputusan-keputusan yang disusun sedemikian rupa, gitu ya, sehingga menjadi suatu kesimpulan yang akurat, gitu ya, akurat dan lebih baik begitu. Oke, cukup dari sini.
Saya Airi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa dikerjakan tugas yang ada di buku modul, tuh ya. Ada studi kasus lainnya, ya. Coba didiskusikan lebih detail, gitu ya. Dan di dalamnya, gitu ya, yang berkaitan terkait dengan misalnya seseorang anak gitu ya ketika libur sekolah itu dia menyarankan tempat hiburan yang menarik dan menyenangkan dari temannya. Nah, kira-kira apa manfaatnya ketika dibandingkan dengan situasi bahwa seseorang yang diajak untuk liburan tadi itu dia hobi membaca buku sehingga dia ingin menghabiskan liburannya di perpustakaan yang ada di kotanya. Nah, kira-kira fungsi dari logika untuk memutuskan dia akan memilih yang mana liburan dengan teman-temannya, misalkan ke tempat apa namanya arena bermain, gitu ya, misalnya Wonderland seperti itu ya, atau dia lebih mau menyalurkan hobinya membaca buku dengan mengunjungi tempat-tempat perpustakaan yang ada di kota-kotanya. Nah, menurut Anda sebagai seseorang ketika liburan sekolah yang menyukai hal-hal tersebut gitu ya akan memilih yang mana gitu ya. Ya, nanti didiskusikan dan tugasnya tolong dikumpulkan di GCR. Oke, saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.